Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Sukron. Saya akan mempresentasikan tentang reaksi pemikiran Islam terhadap globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti umum. Kata globalisasi sendiri ditemukan oleh Theodore Levite pada tahun 1985. Menurut Jan Arndt, globalisasi didefinisikan sebagai berikut. 1. Internasionalisasi. Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya ikatan internasional. 2. Liberalisasi. Globalisasi juga diartikan sebagai diturunkannya batas antar negara, misal tarif ekspor dan impor melalui lintas devisa maupun migrasi. 3. Universalasi. Globalisasi juga digambarkan sebagai menyebarnya material dan imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas menjadi pengalaman di seluruh dunia. 4. Westernisasi, yaitu salah satu bentuk universalisasi yang mengakibatkan semakin menyebarnya budaya dan pikiran dari barat sehingga mengglobal. 5. Hubungan transplanetari dan suprateoritas. Arti kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. B. Pengertian pembaharuan atau modernisasi. Modernisasi memiliki pengertian pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat, institusi lama, serta sebagainya, agar semua itu bisa disesuaikan dengan pendapat-pendapat serta keadaan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Pikiran dan aliran ini lekas merambah lapangan agar modernisasi dalam hidup keagamaan di barat memiliki tujuan membiasakan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan serta falsafat modern. Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern sudah mulai merambah dunia Islam, paling utama setelah pembukaan abad ke-19 Masehi, yang dalam sejarah Islam dianggap bagaikan permulaan periode modern. Kontak dengan dunia barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan masih banyak lagi. Konsep pembaharuan juga terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Ad-Duha ayat 4. Ditegaskan lagi pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dari Abu Hurairah. C. Reaksi pemikiran Islam terhadap globalisasi. Rendahnya kemampuan serta dalam pengembangan sains dan teknologi, umat Islam jadi kelompok terbelakang. Mereka nyaris diidentikan dengan kebodohan, kemiskinan, serta tidak berperadaban. Namun sebaliknya umat beragama lain begitu sangat maju dengan berbagai macam teknologi. Di atas dasar seperti itu terjalin bermacam respon terhadap kemajuan penganut-penganut agama lain. Secara universal, respon-respon tersebut dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tradisionalis. Pemikiran tradisionalis yaitu pemikiran yang yakin jika kemunduran umat Islam merupakan syarat serta rencana Tuhan. Mereka menganggap semua yang berjalan saat ini adalah rencana Allah. Hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang makna serta hikmah di balik kemunduran serta keterbelakangan umat Islam. Makhluk termasuk umat Islam tidak diketahui tentang cerminan besar skenario Tuhan dari ekspedisi panjang umat manusia. Orang-orang yang mempunyai pemikiran ini sering disebut dengan kelompok tradisionalis, di mana kelompok yang sering masih mempraktekkan tentang tahayul, bid'ah, khurafat, dan beberapa budaya animisme yang lain, di mana kelompok ini sering diidentikan dengan ekspresi Islam lokal. Lalu yang kedua ada modernis. Dalam masyarakat barat, modernisasi memiliki makna pikiran, aliran, gerakan, serta usaha untuk mengganti paham-paham secara institusi lama untuk disesuaikan dengan atmosfer baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kalangan modernis
yakin jika keterbelakangan umat Islam lebih banyak dilakukan oleh kesalahan perilaku mental, budaya, ataupun teknologi mereka. Pemikiran kalangan modernis merujuk pada pemikiran kalangan Mu'tazilah yang cenderung bersifat antroposentris dengan doktrinnya yang sangat terkenal, yaitu usul al-hamsah. Akar teologi Mu'tazilah dalam bidang afal al-ibad atau pergantian manusia adalah Qadariyah sebagai antitesis dari Jabariyah. Di antara mereka merupakan Muhammad Abduh, yaitu dari Mesir, serta Mustafa Kamal Atatürk dari Turki. Oleh sebab itu mereka pula diketahui sebagai kalangan purifikasi. Lalu yang ketiga yaitu revitalis fundamentalis. Kecenderungan umat Islam dalam menghadapi globalisasi adalah revivalis. Revivalis yaitu menjalankan aspek alam atau internal serta aspek luar atau eksternal sebagai analisis kemunduran umat Islam. Bagi revivalis, umat Islam terbelakang karena mereka menggunakan ideologi isme lain sebagai dasar pijakan daripada menggunakan Al-Quran sebagai acuan dasar. Mereka juga disebut sebagai kaum fundamentalis. Mereka dipinggirkan oleh kaum developmentalis karena dianggap sebagai ancaman bagi kapitalisme. Dengan demikian, revivalis bagi kalangan developmentalis identik dengan fundamentalis. Lalu yang keempat ada transformatif. Gagasan transformatif merupakan alternatif dari ketiga respon umat Islam di atas. Mereka penggagas transformatif percaya bahwa keterbelakangan umat Islam disebabkan oleh ketidakadilan sistem struktur ekonomi, politik, dan kultur. Agenda mereka yang dilakukan transformatif terhadap struktur melalui penciptaan relasi yang secara fundamental baru dan lebih di dalam bidang ekonomi, politik, dan kultur. Sedangkan melihat umat Islam terhadap tradisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kaum tua dan kaum muda. Kaum tua adalah kelompok cenderung yang membiarkan dan melestarikan tradisi, sedangkan kaum muda yaitu sebaliknya, mereka cenderung menentang tradisi dan ingin membersihkan praktik Islam dari pengaruh bid'ah dan khurafah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.